Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini seturut dengan terang tema bagi kita, Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Diambil dari kitab Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya baca bagi kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lewat khotbah hari ini kita diberikan satu pelajaran yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan kita. Pelajaran yang sangat berharga dalam menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan. Sebagaimana juga Daud telah mengalami banyak tantangan dalam segala perjalanan kehidupannya. Daud yang dikelilingi oleh musuh-musuhnya, namun ia bisa dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan kepadanya, jalan keluar dalam segala persoalan, dalam segala permasalahannya, solusi dalam segala pergumulannya. Apa yang dia perbuat, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang diperbuat oleh Daud itu juga menjadi pelajaran bagi kita yang mau kita pelajari. Sebab perikop ini adalah pengalaman iman dari Daud yang menempa sikap Daud dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Apa itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Yang pertama, pasti setiap manusia punya pergumulan. Dan pasti kita juga akan menghadapi kesulitan. Kita juga akan menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Tidak ada manusia yang terbebas dari permasalahan. Dan kita pun tidak akan terbebas dari sana. Daud dalam pengalamannya, dia pernah dikejar-kejar oleh Saul. Setelah dia menjadi raja, kerajaannya pernah hendak dikudeta oleh anaknya Absalom. Musuh-musuhnya yang hendak menjatuhkannya. Tetapi yang menarik, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, justru dalam keadaan seperti itu Daud menempa hidupnya lebih dekat kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti itulah yang menempa Daud menjadi lebih dekat, lebih percaya kepada Allah. Dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia hanya bergantung hanya kepada Tuhan. Dia percaya kekuatan Allah, dan dia percaya bahwa Allah lebih kuat dari semua persoalannya, lebih besar dari pergumulannya, lebih besar dari musuh-musuhnya, dari semua yang menyusahkan dia. Karena itu Daud menyuruhkan dalam perikop ini, dalam ayat 1 sampai ayat 3 tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama. Lewat ayat tadi ia menunjukkan imannya. Ayat yang pertama tadi dikatakan dalam firman Tuhan, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Itu adalah sikap penyerahan diri Daud secara total kepada Tuhan.
Hanya kepada Tuhan ia mempercayakan hidupnya. Hanya kepada Tuhan ia mempercayakan kehidupannya. Kenapa saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Karena ia mengenal Allah. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah ia mengenal Allah. Dari semua pengalaman yang dia alami, yang mengalahkan Goliat, bebas dari kejaran Saul, bebas dari musuh-musuhnya dia kalahkan. Semuanya itu bukan karena kehebatannya, semuanya itu bukan karena dirinya, bukan karena kekuatannya, tetapi semuanya itu karena kekuatan Allah yang menolong dia, menyertai dia. Dia semakin mengenal Allah, bahwa Allah itu tidak ada tandingannya dengan apapun dan dengan siapapun. Bahwa Allah itulah benteng kehidupannya. Dialah gunung batunya, pertahanannya, yang menjadi tempat perlindungannya. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hal itu ia percaya bahwa Allah tidak akan mempermalukannya. Tidak akan mempermalukan Daud karena ia berkata, Allahku, kepadamu aku percaya, jangan kiranya aku mendapat malu. Dalam ayat yang kedua, jangan aku kiranya mendapat malu. Karena ia percaya Allah lebih kuat dari musuhnya, maka dia tidak akan mendapat malu. Itulah yang harusnya kita percaya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimanapun besarnya persoalan kita, bagaimanapun besarnya masalah kita, penderitaan yang kita hadapi hari ini, Allah lebih besar dari situ. Allah lebih besar dari semuanya itu. Karena itu pemazmur tadi percaya, orang yang menantikan Allah tidak akan mendapat malu. Dalam ayat 3 dikatakan, ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita belajar dalam Alkitab. Di dalam Alkitab jelas Tuhan tidak membiarkan hambanya dipermalukan, tapi Tuhan selalu menolong, menguatkan, dan membuat jalan keluar dalam setiap persoalan yang dialami oleh hambanya. Saudara-saudara, itulah teladan iman bagi kita, menetapkan hati, menguatkan kita untuk menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kita, bahwa Allah itu, Allah yang kita percaya mampu mengatasi segala-galanya kalau kita mempercayakan hidup kita, karena dia akan menunjukkan jalan kepada kita. Karena itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Orang yang penakut adalah orang yang merasa bahwa masalahnya lebih besar dari dirinya, masalah lebih besar dari kemampuannya di dalam Tuhan, sehingga membiarkan dirinya ditelan oleh masalah, hanyut dalam persoalan masalahnya itu. Saudara-saudara, lebih baik kita mempercayakan diri, serahkan hidup kepada Tuhan, serahkan diri kepada Yesus, karena dalam Yesus segala persoalan sudah dimenangkan. Karena itu Yesus berkata, mari kepadaku hai yang berbeban berat, kamu akan kulegakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kamu mengandalkan Yesus, kalau kita mengandalkan Yesus, pasti kita akan lebih besar dari masalah itu. Karena ada Yesus yang luar biasa untuk menuntun kita, menjadi jalan bagi kita dalam menjalani segala kehidupan, bahkan menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Maka bangun keintiman dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Allah. Jangan sebentar pun jauh dari Tuhan, jangan sebentar pun jauh dari Allah. Karena itu pilihan ada pada kita, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apakah kita mau dikalahkan oleh persoalan, dikalahkan oleh masalah, atau kita mengandalkan Yesus untuk memenangkan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kembali kepada perikop ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca tadi, kita dengarkan tadi ayat 4 sampai ayat 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Daud merindukan jalan Tuhan. Dia hanya mengingini jalan Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Kenapa, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Karena dia mengenal dirinya. Daud mengenal dirinya, walaupun dia seorang raja, seorang yang terhormat, seorang yang hebat dalam pandangan dunia, pandangan manusia, tetapi ia mengaku sebagai hamba Allah. Dia mengaku sebagai duta Allah. Karena itu hanya keinginan Allah, hanya kehendak Allah yang mau dia lakukan. Dia tidak tinggi hati dengan status jabatan yang dia miliki, tapi satu tujuan hidupnya, melakukan kehendak Allah,
karena ia harus berjalan di jalan Allah. Orang yang mau berjalan di jalan Allah, maka dia melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seandainya semua orang percaya seperti itu, seandainya kita semua menyadari diri kita di hadapan Allah yang telah menebus kita, bahwa kita adalah milik Allah, maka standar hidup kita adalah melakukan kehendak Allah itu, melakukan firman Allah dalam kehidupan kita, menjadi garam dan terang sebagaimana Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam keadaannya di setiap perjalanan kehidupannya, Daud mengakui keberadaannya, ia mengakui dosanya, terlebih dosanya pada masa muda. Dalam ayat 7 tadi dikatakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Dia mengakui ada dosanya pada waktu muda, namun ia mengenal Allah adalah Allah pengasih yang maha pengampun. Artinya dia memiliki kejujuran di hadapan Allah, maka dia minta pengampunan Allah. Dia hanya percaya kepada Allah, dan dia percaya bahwa Tuhan itu baik dan benar, sebab Allah menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dia mungkin pernah tersesat karena dosanya, tapi baginya Allah adalah solusi, dan Tuhan itu benar dalam memberikan jalan terbaik dalam kehidupannya. Daud mengakui ia berdosa, terlebih bangsa muda, namun ia mengenal Allah adalah maha pengampun, maha pengasih. Artinya sekali lagi, dia memiliki kejujuran di hadapan Allah, maka dia minta pengampunan dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari jadikan pengalaman Daud ini menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Ia berseru kepada Tuhan, ia jujur di hadapan Tuhan, ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan jalan kepadanya. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, yang selalu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia akan memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun kita dalam perjalanan itu dan mengarahkan kita di jalan Tuhan. Jalan Tuhan yang baik dan benar. Karena apa? Karena Tuhan itu baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.